Halo teman-teman S1 Motor dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita bakal bahas nih regulasi custom modifikasi dari Megapro ke CRF gimana menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Karena banyak banget teman-teman yang tanya di komen atau DM langsung ke IG, gimana sih bang kalau misalkan kayak gitu nanti ditilang polisi atau enggak. Gimana kejelasan dari peraturannya, simak video ini sampai habis. Untuk poin yang pertama, kita nggak ngerubah sama sekali dari nomor rangka sama nomor mesin Megapro atau bahan Megapro yang kita gunakan. Nah, di Indonesia ini berlaku peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Nah, itu yang mengatur tentang kendaraan bermotor dan gimana sih kalau misalkan kita mau custom suatu motor. Nah, kalau teman-teman ada pandangan lain silahkan tulis di komentar atau kita bisa diskusi di kolom komentar. Ini menurut kami sendiri menafsirkan dari peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012. Nah, berikut ini 5 poin yang modifikasi sesuai dengan aturan kepolisian. Yang pertama, tidak merubah fungsi dari masing-masing bagian motor. Hal ini sangat berbahaya dalam keselamatan. Misalkan kaca spion yang diubah menjadi kecil dan agak masuk ke dalam sehingga tidak bisa melihat situasi di belakang motor. Termasuk sistem alat kemudi, rem, lampu-lampu, kelistrikan, dan lain-lainnya. Nah, peraturan nomor 55 ini yang pertama adalah tidak merubah fungsi dari masing-masing bagian motor. Seperti misalkan kalau teman-teman mau modif motor itu jangan nggak ada spionnya, nggak ada lampu depannya, nggak ada lampu belakangnya, nggak ada sen kanan kirinya. Nah, itu mau motor apapun, semahal motor apapun atau senormal motor apapun itu bakal ketilang polisi karena nggak ada spionnya, nggak ada lampu sennya, nggak ada lampu depannya, nggak ada bagian-bagiannya itu nggak lengkap, bagian untuk mengemudi motor itu nggak lengkap seperti itu. Jadi yang pertama, tidak mengubah fungsi dari bagian-bagian motor. Jadi kalau mau modif motor itu harus tetap lengkap part-partnya dari bawaan pabrik. Seperti apa tadi? Spion, lampu sen, lampu depan, lampu belakang, spakbor belakang, spakbor depan, semuanya lengkap. Itu kalau teman-teman lengkap di jalan, insya Allah nggak bakal ditilang sama polisi di jalan. Oke, untuk yang poin kedua adalah tidak merubah bentuk dan ganti warna tanpa melapor pihak kepolisian. Nah, yang kedua ini yang agak susah dan agak ambigu karena kita di sini merubah Megapro menjadi CRF 150L. Tapi di STNK Megapro dan STNK CRF 150L itu kalau nggak salah nanti coba kita lihat itu Honda GL 200 atau GL apa itu. Jadi nggak ada mengatakan bahwa itu Honda CRF atau Honda Megapro, tapi ini masih menurut kami pribadi. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan menurut teman-teman seperti apa atau kita diskusi silahkan di kolom komentar. Nah, tidak merubah warna itu maksudnya warna kan ada warna TNKB, ada warna body. Nah, itu sebaiknya akur. Kalau misalkan warnanya silver ya warnanya silver, kalau warnanya putih ya putih, kalau warnanya hitam ya hitam. Jadi kita tidak merubah dari warna rangka atau warna bodi motor yang akan kita custom harus sama dengan seperti di surat-surat kendaraan bermotor. Terus yang ketiga nih, jangan menambah tempelan atau gandengan motor yang tidak sesuai untuk peruntukannya. Misalkan kereta samping atau gandengan belakang tanpa uji kelayakan. Nah, ini kita nggak menambah itu, maksudnya menambah tempelan itu nggak boleh ada tempelan di samping. Misalkan jadi kayak ada gerobaknya di samping, gerobak di belakang, atau tarikan di belakang, itu nggak boleh menurut peraturan ini. Jadi di sini kita nggak menyalahi aturan yang ketiga karena kita nggak menambah tempelan atau gandengan motor di kanan kiri, belakang atau depan. Jadi motornya masih normal, kendaraan motor beroda 2. Terus yang keempat, jangan merubah mesin dan sistem pembuangan tanpa uji kelayakan. Nah, merubah mesin ini sebenarnya juga ada regulasinya. Cuman nggak semua Pak Polisi atau semua penegak hukum itu tahu kalau misalkan kita merubah mesin. Yang jelas, kenampakan yang sering banget kita rubah adalah knalpot. Knalpot itu ngeliatin banget kalau mesin kita udah kita oprek atau udah kita setting atau udah kita naikin cc-nya, itu kelihatan dari knalpotnya. Karena biasanya kalau teman-teman
mesinnya itu lebih besar cc-nya atau dirubah apanya, itu biasanya diimbangi dengan knalpot racing atau knalpot yang keluarnya lebih besar. Nah, di situ sebenarnya ada regulasinya. Kalau misalkan mau merubah knalpot itu harus maksimal berapa desibel, itu ada di peraturan pemerintah yang lain atau peraturan di jalan raya yang lain. Nah, kalau misalkan kita ngubah Mega Pro jadi CRF dengan mesin standar itu nggak masalah, atau dengan knalpot yang standar itu nggak masalah, asalkan knalpotnya nggak bising banget kayak knalpot helikopter, kayak knalpot kolong, knalpot apa. Nah, itu bisa jadi dicurigai atau itu sangat mencolok nanti di jalan, makanya teman-teman gampang banget ketilang kayak gitu. Terus yang nomor 5 ini terakhir, jadi peraturan ini ada 5 poin, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang terakhir itu jangan menghilangkan nomor rangka dan nomor mesin asli, atau malah mengganti nomor rangka atau nomor mesin. Nah, kalau kita mau di Mega Pro itu, mesinnya pasti kita nggak bakal ganti. Yang biasanya kita lakukan di mesin adalah mesinnya itu biasanya udah agak minta servis besar, atau ring sekernya udah aus atau apapun lah itu, atau minta skor klep, atau bagian dalamnya udah ada yang rusak, makanya biasanya kita bongkar. Nah, kita kembaliin lagi tanpa merubah nomor mesinnya. Nah, di sini kita nggak menyalahi aturan tentang mesin Mega Pro itu, karena nomor rangka sama nomor mesinnya tetap ada pada motor Mega Pro CRF yang kita bikin. Nah, nomor rangka Mega Pro itu biasanya ada di komstirnya. Nah, komstirnya itu kan masih kita pakai juga, makanya kita nggak menyalahi aturan yang menghilangkan nomor rangka atau nomor mesin asli. Jadi nomor mesinnya masih pakai nomor mesin Mega Pro dan nomor rangkanya masih pakai nomor rangka Mega Pro. Nanti biasanya yang agak ribet itu ketika kita perpanjang 5 tahunan, karena perpanjang 5 tahunan itu kan harus gesek. Nah, ketika gesek itu biasanya kita bisa beli formulir dari Samsat atau kita gesekkan ke sana. Untuk mengantisipasi motornya itu kok bentuknya beda, jadi teman-teman bisa beli formulir dari Samsat, nanti bisa digesek sendiri, dan nomornya pasti akur dengan surat-surat kendaraan bermotor yang teman-teman punya, karena kan kita pakai STNK itu, sama mesinnya juga itu, rangkanya juga bawaan dari Mega Pro. Jadi nomor rangkanya masih ada dan nomor mesinnya masih ada. Mungkin 5 poin itu yang sering banget ditanyain dari teman-teman, kenapa, atau Bang, ini kalau misalkan dibawa di jalan raya itu bakal ketangkap polisi atau enggak? Jawabannya bisa ketangkap, bisa enggak, karena tergantung teman-teman sendiri kelakuannya di jalan gimana, apakah ugal-ugalan atau melanggar lampu merah, atau melanggar marka, melanggar rambu-rambu lalu lintas, atau pas ada lagi operasi. Tapi kalau teman-teman berkendara secara lengkap, pakai helm standar, pakai spion, pakai sen kanan kiri, lampu depan belakang, knalpotnya standar, terus selebornya juga standar, kemungkinan teman-teman nggak bakal ketilang, karena ya ini tadi tidak merubah fungsi-fungsi yang ada di dalam motor. Jadi semua kelengkapan motor itu dipakai semua, kemungkinan kecil teman-teman bakal ketilang seperti itu. Jadi boleh apa nggak sih kita ngubah motor kayak gini? Ya boleh-boleh aja, karena itu kan motor teman-teman, tapi harus memperhatikan kaidah atau peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 yang ada 5 poin yang udah aku jelasin tadi. Jadi kembali teman-teman, silahkan disimpulkan mau ngerubah Mega Pro-nya jadi CRF atau mau dilaporin ke polisi untuk merubah bentuk juga makin bagus lagi. Tapi kalau enggak, asalkan motor itu benar-benar motor normal dengan nomor rangka, nomor polisi, dan surat-surat yang benar-benar milik teman-teman, kemungkinan besar nggak bakal ketilang, karena ketilang itu kembali ke diri teman-teman masing-masing. Oke, sementara seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau ada pendapat lain tentang gimana sih modif Mega Pro jadi CRF itu ketilang apa enggak, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman. Ini menurut tafsiran kami sendiri, jadi teman-teman silahkan menafsirkan sendiri. Ada peraturannya di peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012, silahkan dibaca sendiri. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Dadah.